Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ketentuan Fikih dan Etika dalam Thaharah. Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Septi Kristiana, dan teman-teman saya yang terdiri dari Dian Lestari, Wahyu Galisa Putra, dan Mutia Kori Dewi. Yang pertama yaitu pengertian Thaharah. Bahwa Thaharah secara bahasa berarti bersuci, dan Thaharah juga bermakna an-nadhafah yang memiliki arti kebersihan. Kemudian Thaharah secara istilah bisa diartikan sebagai kegiatan bersuci dan membersihkan. Bersuci atau Thaharah merupakan bagian dari prosesi ibadah umat Islam yang bermakna menyucikan diri, yang mencakup secara lahir dan batin. Kedudukan bersuci dalam ilmu fikih termasuk ilmu dan amalan yang penting, terutama karena di antara syarat-syarat sholat telah ditetapkan bahwa seseorang yang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tempatnya dari najis. Thaharah menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya Thaharah, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan Thaharah secara mutlak. Tanpa Thaharah, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan. Oleh karena itu, Thaharah menjadi bab pertama yang dikaji dalam semua kitab fikih. Seperti firman Allah dalam Quran Surat An-Anfal dan Quran Surat Al-Baqarah, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Anfal. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام, yang artinya, ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, atau teguh pendirian. Yang kedua, seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah, yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka bersuci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah padamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Tujuan Thaharah. Yang pertama, menghilangkan hadas dan najis. Tujuan Thaharah yang utama ialah menghilangkan hadas dan najis. Keduanya merupakan penghalang seorang dari sahnya ibadah. Yang kedua, beribadah menghadap Allah. Syarat sah saat beribadah menghadap Allah, misalnya sholat, adalah bersuci dari hadas dan najis. Maka tujuan Thaharah yang selanjutnya adalah agar kita bisa beribadah kepada Allah dan ibadah yang kita lakukan bernilai sah. Bersuci merupakan bagian dari ibadah. Seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sah tanpa tubuh yang suci. Untuk itulah Islam mengisyaratkan agar kita bersuci dahulu sebelum melakukan ritual ibadah. Allah adalah zat yang maha suci, dan ia menghendaki kita menghadapnya dalam keadaan tubuh yang suci. Untuk mencapai kesucian ini, cara yang diajarkan oleh syariat juga cukup sederhana. Tidak ada tuntutan yang mahal atau terlalu sulit. Kita hanya cukup melakukan Thaharah. Misalnya dengan istinja, lalu berwudu atau mandi besar. Selain kesucian lahir, ada pula kesucian batin yang harus kita jaga. Kesucian batin diperoleh ketika kita menjaga hati dan kemusyrikan, kemaksiatan, dan berbagai penyakit hati. Yang ketiga, meraih cinta Allah. Thaharah membuat manusia mencapai kesucian lahir demi meraih ridho Allah. Melakukan Thaharah dan bersuci sebelum beribadah termasuk cara kita mengagungkan Allah. Allah adalah pemilik alam semesta.
Sebelum bertemu dengan sesama manusia saja biasanya kita melakukan persiapan. Misalnya mandi, berpakaian yang rapi, memakai wangi-wangian, dan sebagainya. Maka saat bertemu dengan Sang Pencipta, seharusnya kita melakukan persiapan yang paling tidak sama. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersyukur. Torah menjadikan kita hamba yang bersyukur, sebagaimana firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Berikut manfaat dari toharoh. Yang pertama, menunjukkan seseorang mempunyai iman yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari, karena kebersihan adalah sebagian dari iman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan juga Tirmidzi dalam sebuah hadis yang berbunyi, bersuci atau toharoh itu sebagian dari iman. Yang kedua, dengan bersih badan dan juga pakaiannya, seseorang tampak cerah dan enak dilihat oleh orang lain, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencintai kesucian dan kebersihan. Yang ketiga, seseorang yang menjaga kebersihan baik badan, pakaian maupun tempat tidak mudah terjangkit penyakit. Yang keempat, untuk membersihkan badan, pakaian, dan juga tempat dari hadas dan najis ketika hendak melaksanakan suatu ibadah. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan dan juga tempat tinggal. Kemudian syarat wajib taharah. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga berhentinya haid atau nifas, yang keempat balik, yang kelima masuk waktu sholat, yang keenam tidak tidur, yang ketujuh tidak lupa, yang kedelapan tidak dipaksa untuk tidak taharah, yang kesembilan terdapat air atau tanah yang suci, dan yang terakhir yaitu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Berikut hal-hal yang membatalkan taharah. Keluarnya segala sesuatu selain mani, baik dari dubur atau kubul, baik berupa hal yang biasa keluar atau yang tidak biasa seperti kencing, air kencing, kentut atau buang angin, buang air besar, tinja, masi, wadi, darah, batu kecil, ulat atau belatung. Yang kedua, hilang akal yang disebabkan tidur dengan posisi duduk tanpa menetapkan pantat ke bumi, mabuk, gila, epilepsi, pingsan, dan lain-lain. Jika tidur dalam posisi duduk yang tetap dengan keadaan badannya, maka tidak sampai membatalkan wudhu. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Dengan menyentuh atau saling bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, dengan syarat keduanya sudah balik atau dewasa secara langsung tanpa penghalang. Yang keempat, menyentuh kemaluan, lubang dubur, baik milik sendiri atau orang lain, baik kemaluan orang hidup maupun orang mati, besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, dengan telapak tangan bagian dalam secara langsung tanpa penghalang. Yang kelima, hal-hal yang mewajibkan mandi wajib. Perihal mewajibkan kita untuk mandi wajib otomatis juga membatalkan wudhu kita. Kesimpulan, taharah sangat penting bagi manusia karena tubuh kita kotor, baik itu najis maupun hadas, maka ibadah kita tidak sah. Kedua, taharah sangatlah berpengaruh dalam kehidupan kita. Semua karena taharah membuat kita paham akan menyucikan diri. Ketiga, taharah digunakan sebagai syarat sahnya sholat dan beribadah. Keempat, kita dapat mempelajari hal-hal apa saja yang dapat membatalkan taharah. Kelima, sebelum bertaharah ada setidaknya 10 syarat-syarat yang
harus kita penuhi sebelum bisa bertoharoh. Keenam, dengan bertoharoh kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW untuk tetap dalam keadaan suci. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.